لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kali ini sahabat kita akan mengklarifikasi mengenai kesalahpahaman dari seorang Pak Jokowi. Wah, ini perlu saya garis bawahi sahabat, ini bukan Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia, bukan Pak Jokowi Presiden kita bersama sahabat, tapi ini kebetulan ada seorang bapak-bapak namanya persis sama dengan Pak Joko Widodo. Joko Widodo namanya persis sama sahabat, tapi orangnya yang berbeda sahabat ya, dan berasal dari daerah yang sama, yaitu di Solo sahabat. Ya, kita sebutkan aja Pak Jokowi Kawi sahabat. Tapi bapak ini dia memilih untuk murtad sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Pak Jokowi presiden kita tetap dalam keadaan Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, ini langsung saja kita melihat cuplikan sahabat kesaksian dari Pak Jokowi Kawi sahabat. Bagaimana kesaksiannya? Ini dia cuplikan videonya. Saya belajar di SD situ aja di Sukoharjo juga, tapi kalau sore itu saya ngajinya tidak di daerah saya, tapi beda daerah lagi. Itu kami bergabung dengan Yakari. Yakari. Iya, Yakari yang sekarang berubah menjadi Lemkari, kemudian untuk tahun ini menjadi LDI, yang lebih terkenal dengan LDII-nya. Oh, kalau awal-awalnya adalah DH. DH. Singkatan dari apa tuh Pak? LDII. LDII itu Lembaga Dakwah Indonesia, Islam Indonesia. Oh, oke. Oh, Bapak bergabung di situ ya? Iya. Setelah itu saya di situ dididik untuk belajar tentang Al-Quran, tentang membaca. Kemudian kami belajar, semakin hari kami semakin mengerti tentang agama Islam itu seperti apa toh. Kemudian kami belajar terus. Di samping itu kami juga ikut membantu mengajar ke mereka. Kami datang ke musola-musola setiap desa-desa. Setiap kami puasa, bulan puasa itu pasti kami ikut ke musola yang dimana ada, dan saya ikut mengisi ceramah-ceramah itu. Oh, berarti istilahnya pernah jadi ustadz juga dulu Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke Pak. Kemudian juga ngajar anak-anak Kalibata ngaji itu. Oh gitu. Sambil kami belajar tentang Islam yang lebih dalam lagi. Baik sahabat, kita sudah melihat sekilas sahabat dari kesaksian si Bapak Jokowi sahabat. Di sini sahabat, kita perlu menggarisbawahi bahwasanya Pak Jokowi ini pernah menjadi ustadz sahabat. Dia pernah mengajar, dia pernah berdakwah, dia pernah gabung ke lembaga dakwah, dan dia mendalami Islam dengan dalam. Ini perlu kita garisbawahi sahabat, karena ini akan kita bandingkan dengan kesaksian selanjutnya sahabat. Cocok tidak dengan kesaksian beliau yang mengatakan bahwasanya beliau pernah ustadz dan mendalami agama Islam secara mendalam. Baik sahabat, kita lanjutkan. Saya belajar itu sampai SMA mungkin. SMA saya belajar dan saya semakin senang karena pada saat itu di dalam ajaran kami yang lama itu bahwa nanti kalau kita meninggal, kita punya pahala yang besar, kita akan mendapatkan bidadari. Nah, itu mantap sekali itu, bidadari. Dan acuannya kami kalau di situ ada kegiatan kerja bakti atau kerja untuk
ngepel musola, ngepel masjid itu kami diberi ajaran bahwa ini pegang tangannya bidadari, kita lebih semangat lagi Pak. Seperti itu. Gitu. Tapi memang terasa nggak Pak ada pegang bidadarinya? Terasa Pak. Terasa? Rasanya tongkatnya itu Pak. Oh, Rasa tongkatnya itu yang luar biasa. Ya. Tapi karena mindsetnya sudah seperti itu, kami senang melakukannya Pak. Pada zaman dulu kami harus pakai sepeda, kayu sepeda jauh, kemudian kami memberitakan itu, ngajar ngaji dari alibata itu Pak. Oh jadi doktrinnya seperti itu ya iya. Pak ya? Jadi kita semakin berani, semakin bergairah karena punya rangsangan itu Pak. Oh, tidak terasa capek. Iya. Karena sambil pegang bidadari. Dengan naik sepeda pun. Gitu ya. Baik sahabat. sangat aneh ini sahabat. Kita sudah mendengarkan kesaksian lanjutan dari si Bapak Murtadin Joko Widodo. Baik sahabat. Nah, ini sangat aneh sahabat. Saya perlu tegaskan bahwasanya saya pribadi sahabat yang pernah menempuh pendidikan di pesantren, pernah menempuh pendidikan agama Islam, pernah belajar di sekolah modern, pernah belajar juga ilmu umum, ilmu agama, ilmu tauhid. Tapi sahabat, guru saya tidak pernah satupun yang memberikan semangat berupa kalian harus berlaku amal soleh, nanti kalian akan mendapat bidadari. Enggak ada sahabat. Semangatnya tetap mencari ridha Allah supaya kita terhindar dari api neraka. Karena tidak ada orang yang memang sanggup menahan pedihnya siksaan api neraka. Itu yang menjadi semangat, itu yang menjadi motivasi kepada semua murid dari semua guru yang saya pernah menuntut ilmu pada beliau. Nah, ini sangat aneh sahabat ketika ada seorang guru atau kiai atau ustadz yang memberikan semangat kepada anak muridnya berupa bidadari. Apalagi ini ketika memegang tongkat atau alat pel itu merupakan tangan bidadari. Nah, ini aneh ini sahabat. Karena saya terus terang sahabat tidak pernah mendapati semangat-semangat yang demikian. Bahkan si Bapak Jokowi ini mengatakan bahwasanya pada saat beliau memegang alat pel, beliau terangsang sahabat, timbul semangat, itu seolah-olah memegang tangan bidadari. Nah, ini ada kelainan dalam cara berpikirnya atau salah berpikir sahabat, atau kelainan seksual bisa kita katakan sahabat. Ketika ada seseorang yang terangsang dengan benda, bukan dengan ya lawan jenis atau dan sebagainya sahabat. Bahkan sesama jenis saja, misalkan cowok dengan cowok, terangsang dengan cowok, itu merupakan kelainan seksual atau ada penyakit sahabat. Alhamdulillah, semoga kita terhindar dari hal demikian sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan sahabat. Ini semakin menarik sahabat. Oke, kita lanjutkan. Ke Semarang ini kerja Pak. Tapi kehidupan kami yang lama, yang waktu kami masih sekolah itu sangat berat. Saya senang berkelahi, minum gitu Pak. Ya. Jadi kalau mungkin ya seangkatan saya kalau mau ke komplek di Solo itu ada namanya Silir Pak. Apa namanya? Komplek anak-anak nakal itu. Jadi Bapak di situ? Saya di situ dan saya biasanya, dan orang-orang sana manggilnya Simbah. Oh Simbah. Iya. Simbah, kemudian dekat situ ada toko yang namanya Luwes, itu alun-alun Solo Pak. Ya, parkiran di situ. Biasanya saya kalau di situ ada minta ngemel anak-anak itu loh. Pelacur-pelacur itu saya minta jadi ceritanya minum bareng-bareng gitu. Jadi preman nih ceritanya. Iya dulu Pak, waktu SMA-nya seperti itu kami. Oh beda dengan Bapak Presiden yang beda Pak. Jauh. Beda jauh. Nah sahabat, kita sudah mendengarkan lebih lanjut sahabat. Nah si Bapak Jokowi ini sahabat, dia mengatakan dia ya senang berkelahi, senang minum, kemudian dia suka malak sahabat. Alhamdulillah. Di video sebelumnya, di cuplikan sebelumnya, dia mengatakan dia mantan ustadz sahabat. Bagaimana mungkin seorang mantan ustadz dia suka minum, suka berkelahi, suka malak sahabat? Ini kan aneh sahabat kalau misalkan kita mau berpikir. Nah sahabat, ini saya pulangkan atau penilaiannya kepada para sahabat, bagaimana sahabat cocok menilai dengan sosok Pak Joko Widodo yang satu ini sahabat, bukan presiden sahabat ya. Ini kita berbicara dengan Pak Joko Widodo yang murtad ini sahabat, naudzubillah.
Nah, kalau misalkan penilaian saya pribadi, sahabat, saya tidak akan percaya beliau ini merupakan mantan ustadz. Karena mantan ustadz itu merupakan orang yang menghindari, orang yang berusaha menghindari larangan-larangan yang Allah larang, yang haram, yang makruh juga kita berusaha untuk menghindari, apalagi yang haram. Seperti misalkan berkelahi, minum minuman keras, dan sebagainya, sahabat. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang haram yang harus kita hindari. Apalagi seorang ustadz nih, sahabat. Na'udzubillah, subhanallah. Baik, sahabat, kita lanjutkan sedikit lagi, sahabat. Oke, kita lanjutkan. Kalau menurut saya bahwa di dalam ajaran kami dulu yang terpenting adalah amal-amal. Sedangkan kalau saya bayangkan atau saya renungkan bahwa amal dan kejahatan saya itu banyak kejahatan saya. Dalam satu hari itu pun kejahatan saya lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Dan itu mustahil saya tidak akan masuk surga. Baik, sahabat, kita sudah mendengarkan ya kesaksian dari si Bapak Joko Widodo ini. Kenapa beliau memutuskan murtad? Karena beliau mengatakan di dalam Islam itu hanya mengutamakan amal. Tapi kalau misalkan orang yang sedikit amalnya maka akan masuk ke dalam neraka. Nah, si Bapak Joko Widodo ini sangat pesimis, sahabat, terhadap ampunan Allah. Padahal Allah sangat jelas mengatakan dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada terkecuali, baik itu syirik, tetap Allah ampuni apabila kita memang bertobat nasuha, sahabat. Syirik aja dosa terbesar di dunia, yaitu bisa kita katakan salah satu perbuatan syirik itu dengan murtad. Itu Allah masih mengampuni apabila kita memang benar-benar tobat, sahabat. Nah, Masya Allah, sahabat. Karena ampunan Allah itu lebih besar daripada siksaannya, daripada azabnya. Lebih besar ampunan daripada azabnya. Nah, ini merupakan orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Pak Jokowi ini bisa kita bilang salah satu contoh orang yang berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, La tay'asu min rauhillah. Atau dalam ayat lain, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, terhadap kasih sayang dan ampunan dari Allah. Kita tidak boleh berputus asa, sahabat, terhadap ampunan dari Allah. Meskipun kita berlumuran dosa, terus kita berusaha untuk mencari ampunan, bertobat, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba